tausiah dari Imam Besar FPI yang mulia Da'i ilallah Ayahanda Al-Habib Dr. Muhammad Rizik bin Syihab bin Husain Syihab. Kepada beliau falyatafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ja'alahu khataman nabiyyin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para habaib dan para alim ulama, para tuan guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di dalam menjalankan perjuangan dakwahnya, diberkahi setiap langkahnya, dimudahkan setiap urusannya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, yang juga selalu kita doakan semoga para umara kita, para pemimpin kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga mereka menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, yang selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap keluarga besar daripada Majelis Ta'lim Baitul Atiq
yang dipimpin oleh akhina Al-Fadil Al-Ustadzul Mubarak Ustadz Sam'ani. Begitu juga dengan Sahibul Bait Haji Taufik dan keluarga. Hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Famata'allah bituli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada akhina Al-Fadil Habib Zakaria Bahashim selaku Imam Front Pembela Islam Provinsi Kalimantan Selatan, yang selama ini telah dengan setia mendampingi kami untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita doakan juga agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, diberkahi setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap dan memohon kepada Allah, semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tadi sudah sama kita dengarkan ceramah-ceramah tausiah yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Singkat, padat, ringkas, jelas, penuh hikmah. Lalu tadi Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas telah memaparkan kepada kita tentang situasi dan kondisi umat Islam yang dihimpit oleh musuh-musuhnya, yang diumpamakan oleh Nabi bagaikan makanan di piring hidangan, yang mana musuh siap untuk mengoyak dan memporak-porandakannya. Sementara Al-Habib Ahmad Fikri Bafaraj menerangkan kepada kita tentang maksud dan makna daripada surat Al-Ma'idah ayat 51. Walaupun penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi singkat tapi padat, ringkas tapi jelas, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan juga manfaat untuk yang menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram, saya ingin ingatkan pada malam hari ini, saya berwasiat untuk diri saya khususnya dan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, sebagaimana amanat Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Mal murad bertakwa, apa yang dimaksud dengan takwa? Tidak lain dan tidak bukan adalah imtithalu awamirillah, yaitu menjalankan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan segala larangannya, ibtigha'a mardatihi ta'ala, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya. Manakala kita menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah, itu yang disebut takwa. Setelah itu apa Allah nyatakan dalam ayat tadi? Wa kunu ma'as sadiqin, yaitu beradalah kamu sekalian agar senantiasa bersama para shadiqin. Siapa itu shadiqin? Shadiqin itu orang yang lurus jalannya, yang jujur sikapnya,
yang betul dia punya iman dan syariatnya, saudara. Jadi Allah yang perintahkan kita bertakwalah kepada Allah dan selalu berusahalah dalam kehidupan ini kita dekat dengan orang-orang yang shodiqin, orang yang jalannya lurus, orang yang ucapannya jujur, orang yang betul-betul takut kepada Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang shodiqin? Sebab orang-orang yang shodiqin tersebut akan selalu mengajak kita di jalan Allah, akan selalu menuntun dan membimbing kita di jalan yang benar, dan akan menjadi penyebab untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah, untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya, insya Allah. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Dalam sebuah hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas, akan datang kepada umat manusia, yaitu aku punya umat di kemudian hari, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipuan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh kebohongan. Di mana-mana yang ada adalah kebohongan, di mana-mana yang ada adalah kedustaan, sehingga kejujuran dan amanat menjadi begitu sangat langka, saudara. Di tahun-tahun itu, kata Nabi, cirinya, saudara, kalau kita mau tahu, yaitu yukadzabu fihas shadiq, orang yang jujur didustakan, saudara. Sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib, sementara pendusta dipercaya, saudara. Jadi Nabi bilang nanti akan datang di tengah aku punya umat satu zaman yang penuh dusta, yang penuh kebohongan, yang penuh tipuan, di mana orang-orang yang jujur didustakan, sementara para pendusta dipercaya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak sampai di situ, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Saudara, di situ juga dikatakan wa yukhawwalu fihal amin, orang-orang yang punya amanat, megang amanat, saudara, dikhianati, enggak dikasih kepercayaan. Sementara sebaliknya, saudara, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi udah kasih kabar 15 abad yang lalu, saudara, akan datang satu zaman di tengah aku punya umat, orang yang jujur didustakan, orang yang berdusta justru dipercaya, saudara, orang yang amanat enggak dikasih kepercayaan, para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah begitu, kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibidah, maka para ruwaibidah akan berkicau di sana sini, saudara. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Di dalam keterangan yang lain yang dimaksud ar-ruwaibidah adalah, saudara, yaitu yatakallamu safih fi ma la ya'lam. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang-orang yang sudah mulai berani kurang ajar, bicara pada hal yang dia tidak tahu menahu, saudara. Enggak ngerti agama, sok bicara agama. Enggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Enggak ngerti hadis, sok bicara hadis. Enggak ngerti hukum, sok bicara hukum. Saya tanya sekarang, yang model begini banyak tidak? Banyak tidak? Yang enggak ngerti halal dan haram, seenaknya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Saudara, orang bodoh enggak ngerti agama, sok menuding-nuding ulama, sok menyala-nyala
Sallu ala nabi. Kalau yang disampaikan oleh Nabi benar, tolong garis bawahi. Jangan ada yang mengatakan, oh ramalan Nabi benar. Saudara, Nabi bukan tukang ramal. Jangan pernah mengatakan itu ramalan Nabi. Nabi bukan tukang ramal, saudara. Oh analisa Nabi benar. Ini bukan analisa. Analisa itu bisa benar, bisa salah, saudara. Ramalan bisa benar, bisa salah. Analisa bisa benar, bisa salah. Tapi ucapan Nabi tidak pernah salah, saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tapi yang beliau ucapkan betul-betul merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau beliau memberitakan kepada kita, nanti di zaman akan datang akan ada begini, akan ada begitu, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ini bukan ramalan, ini bukan analisa, tapi ini merupakan khabarun nabawiyun. Ini merupakan berita kenabian, dan ini merupakan dalailun nubuwah, sebagai tanda-tanda kenabian yang betul-betul beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya apa yang dikatakan Nabi nggak pernah salah, saudara. Kalau ramalan bisa benar, bisa analisa, bisa benar, bisa. Tapi sabda Nabi, saudara, apa bisa salah? Enggak. Sabda Nabi pasti benar. Makanya jangan suka bilang, oh ini ramalan Nabi. Enggak betul. Jangan salah memilih kata, saudara. Nabi bukan tukang ramal, bukan analis, saudara. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah yang setiap ucapannya pasti benar. Apalagi berita-berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sekarang sudah kita lihat, saya mau tanya sekarang, saudara, zamannya banyak orang jujur, saudara, tapi dicaci maki, betul? Betul? Orang jujur dimusuhi, betul? Orang yang amanat nggak dipercaya, betul? Tapi penipu justru dipercaya, betul? Penipu justru diangkat jadi pejabat, betul? Penipu justru dikasih amanat, betul? Jadi kalau begitu yang disampaikan Nabi, saudara, salah atau betul? Salah atau betul? Sallu ala nabi. Makanya di zaman sekarang kita mesti lebih hati-hati, mesti lebih waspada. Hati-hati, saudara, hati-hati. Pantas kalau Allah diingetin dari jauh-jauh hari, wa kunu ma'as sadiqin. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang shadiq, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang jujur. Saudara, kalau kita dekat ulama yang shadiqin, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, insya Allah kita semua akan selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau barusan sudah kita ingatkan kunci kita untuk bahagia dari dunia akhirat, satu, jangan lupa kita bertakwa kepada Allah. Dua, jangan jauh dari ulama yang shadiqin. Begitu saya menanya semua, siap bertakwa? Siap bertakwa? Siap dekat ulama yang shadiqin? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Kunci yang ketiga, saudara, perkuatlah persaudaraan di antara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan baik-baik, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama adatun min adawatil hasad. Ini dalam bahasa Arab, innama itu digunakan untuk pembatasan. Jadi kalau inna artinya sesungguhnya, kalau innama artinya sesungguhnya hanya, dibatasi, saudara. Jadi kalau dikatakan innamal mu'minuna ikhwah,
bersaudara karena menggunakan kata innama, maka menjadi isyarat buat kita semua bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu hanya yang mau bersaudara di antara mereka, saudara. Jadi jangan dulu ngaku kita sebagai orang mukmin kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, saudara. Muslim dengan muslim harus bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim, saudara, harus betul-betul mereka menumbuh suburkan persaudaraan di antara mereka. Malu, jangan ngaku seorang mukmin kalau nggak mau bersaudara sesama mukmin yang lainnya, saudara. Ini syarat innamal mu'minuna ikhwah. Kata innama mengisyaratkan kepada kita bahwa orang beriman itu hanya mereka yang mau bersaudara, saudara. Jadi kalau mereka yang tidak mau bersaudara sesama umat Islam, saudara, kita pertanyakan imannya, kita pertanyakan kemukminannya, kita pertanyakan kembali apa betul yang bersangkutan sebagai mukmin sejati, saudara. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir. Yang kedua, al-mu'minun. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Artinya persaudaraan di antara kita diikat dengan iman, saudara. Persaudaraan di antara kita diikat dengan iman, saudara. Bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan kesukuan, bukan diikat dengan bahasa, bukan diikat dengan wilayah teritorial, bukan diikat dengan negeri, bukan diikat dengan budaya, tapi persaudaraan kita diikat dengan siapapun kita, saudara. Apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, bagaimanapun bahasa dan budaya kita, dari negeri manapun kita berasal, selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua adalah bersaudara. Dan kita semua sama di dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Betul? 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 Jadi nggak ada tuh ini Islam Arab, ini Islam Cina, ini Islam India, ini Islam Melayu. Nggak ada, saudara. Islam hanyalah Islam. Nggak ada Islam kanan, Islam kiri, saudara. Islam hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama. Jadi nggak perlu, nggak boleh kita dipecah belah hanya karena suku, budaya, wilayah, teritorial. Nggak boleh, saudara. Apapun suku bangsa kita, mau Arab, mau Cina, mau Jawa, mau Madura, mau Banjar, mau Dayak, mau Melayu, mau Ambon, mau Aceh, mau Padang, mau Irian, apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, mau hitam, mau coklat, mau sawo matang, mau putih, mau kuning, saudara, selama kita beriman kepada Allah, kita semua adalah bersaudara. Betul? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir. Yang ketiga, saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Muncul pertanyaan, kenapa yang digunakan ikhwah bukan ikhwan pakai nun? Dalam bahasa Arab, seorang saudara disebut akhun, dua orang bersaudara disebut akhwan. Kalau lebih dari dua, ikhwatun atau ikhwanun. Sudah, pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan ikhwan? Kenapa Allah menggunakan ikhwah? Saudara, inilah keindahan Al-Quran. Tidak sembarangan Allah memilih kata buat firman-Nya, saudara. Setiap kata lafaz yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam Al-Quranul Karim pasti punya makna yang tersendiri dan punya hikmah yang begitu indah. Saudara, seorang ahli tafsir dari Mesir, yaitu almarhum Asy-Syaikh Sya'rawi, saudara, di dalam pembahasannya beliau mengingatkan kita ikhwatun dengan ikhwan. Kalau pakai ikhwan, saudara, itu masyarakat Arab kalau sebut ikhwan itu artinya saudara, nggak mesti saudara, saudara. Saudara tidak mesti saudara.
bisa sebangsa, setanah air, sekampung, sewilayah, ikhwan. Tapi orang Arab kalau sudah sebut ikhwatun, itu hanya yang punya hubungan nasab, saudara. Hanya yang punya hubungan darah, seperti saudara seibu, saudara sebapak, atau saudara seibu sebapak, saudara yang punya tali hubungan nasab, yang punya tali hubungan darah, itu disebut ikhwah, bukan disebut ikhwan, saudara. Sehingga apa isyarat yang kita dapat? Kenapa kita orang beriman disebut oleh Allah ikhwah? Untuk mengisyaratkan bahwa kuatnya hubungan persaudaraan kita bagaikan hubungan nasab saudara, saudara. Bahkan hubungan iman lebih hebat daripada hubungan saudara, saudara. Lebih hebat daripada hubungan saudara. Kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan tatkala Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang anak kandungnya. Apa yang Allah katakan? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari golonganmu, dia bukan dari keluargamu. Putus itu hubungan karena si anak tidak beriman kepada Allah. Hubungan iman lebih kuat daripada hubungan darah. Hubungan iman lebih kuat daripada hubungan nasab, saudara. Pantas disebut ikhwah, tidak disebut ikhwan, untuk menunjukkan bahwa persaudaraan di antara orang yang beriman begitu kuat, begitu lekat, nggak mudah untuk dipecahkan, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, Syekh Sa'rawi mengatakan, coba perhatikan hurufnya. Nun itu perahu terbuka begini, saudara, ada titik di tengah. Tapi kalau tak marbutoh, ujung-ujung diikat, saudara. Diikat, itu kan huruf tak titik dua, cuman diikat, saudara. Artinya apa? Bahwa kenapa orang beriman disebut ikhwah, bukan ikhwan? Karena hubungan persaudaraan di antara mereka diikat kuat oleh iman, saudara. Diikat kuat, nggak boleh dilepas. Subhanallah. Jadi jangan main-main. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu saudara menunjukkan bahwa sesungguhnya orang beriman itu hanya yang mau bersaudara. Sesungguhnya kita ini diikat sebagai saudara dengan iman. Dan sesungguhnya ikatan persaudaraan iman, saudara, lebih hebat daripada ikatan persatuan nasab dan darah, saudara. Tidak sampai di situ, bahkan persaudaraan seiman itu betul diikat kuat, saudara, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak boleh sembarangan untuk kita buka, nggak boleh sembarangan untuk kita lepas. Makanya dalam Islam haram orang yang memutuskan hubungan silaturahim sesama muslim, saudara. Subhanallah. Begitu saya mau tanya sekarang, semua yang ada di sini siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Saudara, kalau kita tidak bersatu, sementara musuh-musuh kita bersatu untuk menghancurkan kita, maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran. Ibu bapak, hati-hati. Kondisi di kita punya negeri saat ini sangat berbahaya. Saya boleh katakan di sini, Pak Bu, ya, di Indonesia saat ini ada gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi? Gerakan menggali kembali budaya-budaya bangsa di masa lalu yang penuh dengan aroma kemusyrikan atas nama adat dan budaya, kemudian setelah itu dibenturkan dengan syariat, saudara. Dan ini mulai terjadi di mana-mana negeri. Di Mesir umpamanya, saudara, ada gerakan nativisasi. Orang-orang pribumi Mesir mengatakan bahwa agama asli kami bukan Islam. Agama asli kami yang dibawa Fir'aun. Dia mau gali itu budaya-budaya Fir'aun, saudara,
kemudian disebut Islam itu agama pendatang. Persis di Indonesia juga mulai terjadi, saudara. Bagaimana saat ini di Indonesia, saudara, sederetan cendekiawan, profesor doktor yang ngajar di berbagai universitas, saudara, seenaknya mengatakan Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Maka itu kalau Islam mau diterima di Indonesia, Islam itu harus di-Indonesiakan, Islam itu harus dinusantarakan. Kalau Islam tidak mau di-Indonesiakan, maka Islam akan ditolak oleh pribumi Indonesia. Luar biasa. Jawab jangan. Saya mau tanya semua, jawab jangan. Jawabnya panjang. Jawab jangan. Kapan? Ini kalau dijawab 8 jam baru selesai. Siap duduk 8 jam? Betul? Yakin? Ente 8 jam, anda pulang. Masya Allah. Baik, kita jawab jangan. Jawab jangan. Betul? Saudara, mereka mengatakan Islam itu agama Arab, datang dari orang Arab. Maka itu jangan mau kita diarabkan. Saudara, Islam itu bukan agama Arab. Ini ada profesor, doktor, kiai haji, mimpin ormas Islam lagi. Enak betul tuh ngomong, saudara. Islam itu agama Arab, jadi agama pendatang di Indonesia, bukan agama leluhur. Unyil. Jawab jangan. Jawab jangan. Perhatikan jawabnya, saudara. Islam itu adalah dinun samawiyun. Islam itu agama langit, datang dari Allah, diturunkan pertama kali di tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa. Islam itu bukan agama Arab, bukan agama orang Arab, saudara. Islam itu agama Allah, saudara. Makanya Allah katakan kepada Nabi dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, tidaklah kami utus engkau, wahai Nabi, melainkan untuk seluruh bangsa umat manusia. Jadi Nabi kita diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga, anak dan keturunannya. Nabi diutus, saudara, untuk seluruh suku bangsa. Tapi catat baik-baik, Islam itu agama langit, Islam itu agama Allah, Islam itu datang dari Allah. Islam bukan agama Arab dan bukan agama yang dibuat oleh orang Arab. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya semua, saudara, semua saya mau tanya sekarang, jadi Islam itu agama Arab atau agama Allah? Agama orang Arab atau agama Allah? Agama Arab atau agama langit? Yakin? Betul? Percaya? Saya bicara 1 menit, orang Banjarbaru langsung paham. Pinter-pinter. Profesor, doktor, kiai haji 20 tahun belajar, nggak paham-paham. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi pinteran profesor apa orang Banjar? Pinteran profesor apa orang Banjar? Alhamdulillah. Si Dalil dikit paham. Kenapa paham? Karena hatinya bersih. Betul? Betul? Baik, sekarang yang berikutnya, sudah. Dia katakan Islam itu agama pendatang. Tuh profesor suruh ngaca dulu di cermin, lihat mukanya di kaca, tanya dirinya, dulu ente sebelum dilahirkan dari rahim ibu ente ada di mana? Di mana? Betul? Betul? Sebelum dilahirkan dia udah di bumi belum? Udah di bumi belum? Begitu dilahirkan,
dia jadi pendatang di atas muka bumi. Betul? Berarti kita semua pendatang di bumi. Betul? 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 Saudara, Islam itu agama datang dari Allah. Sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, bumi ini siapa yang menciptakan? Allah. Bumi ini milik siapa? Allah. Bumi ini punya siapa? Allah. Islam itu agama dari siapa? Allah. Yakin? Islam itu agama Allah, bumi ini milik Allah. Saudara, sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam akan selalu menjadi pribumi. Demi Allah, Islam tidak pernah menjadi pendatang, saudara. Betul? Betul? Ngomong Islam agama pendatang, lu yang pendatang. Betul? Dia yang pendatang dan nyalain Islam yang pendatang. Dari mana datangnya Islam yang pendatang? Sebelum kau lahir Islam sudah ada. Sebelum bapak moyangmu lahir Islam sudah ada. Udah gitu dia katakan, agama leluhur bangsa Indonesia bukan Islam. Ayo sekarang kita mau bicara agama leluhur. Betul? Betul? Saya mau tanya, bapak moyangnya umat manusia siapa? Siapa? Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam. Betul? Bapak moyangnya orang Arab, Nabi Adam. Bapak moyangnya orang Indonesia, Nabi. Bapak moyangnya bangsa Cina, Nabi. Nabi Adam agamanya apa? Nabi Adam agamanya apa? Jadi bapak moyangnya bangsa Indonesia, Nabi Adam. Leluhurnya orang Indonesia, Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Kalau begitu agama Islam agama leluhur bukan, saudara? Jadi agama leluhur kita apa? Agama leluhur kita apa? Ini profesor dokter bilang Islam bukan agama leluhur. Leluhur lu monyet kali. Tuh profesor yang ngomong begitu mungkin turunan monyet tuh, saudara. Betul? Lalu kita di sini bukan turunan monyet, betul? Kita keturunan siapa? Keturunan siapa? Leluhur kita siapa? Kakek moyang kita siapa? Agama leluhur kita apa? Jadi agama leluhur bangsa Indonesia apa? Takbir! Luar biasa orang Banjar, pintar-pintar. Tanya jawab, benar semua tuh jawaban. Takbir! Profesor Dr. Kiai Haji menang gelar. 20 tahun belajar ke sana kemari sampai ke luar negeri gak paham-paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saudara, Islam itu agama langit. Islam itu datang dari Allah. Allah yang punya bumi, saudara. Dan dari zaman Nabi Adam, Islam itu adalah agama para nabi. Jadi Islam agama seluruh umat manusia. Islam itu selalu menjadi pribumi di negeri manapun. Saudara, justru agama-agama lain itu yang menjadi pendatang. Kenapa? Saudara, karena sudah bercampur aduk dengan produk pemikiran akal manusia. Betul? Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Pakai ditambahin. Karena Islam agama Arab menjadi agama pendatang di Indonesia, maka Islam harus di-Indonesiakan. Harus dinusantarakan. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawaban yang pertama, saudara. Semenjak Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, demi Allah, Nabi tidak pernah mengarabkan Islam, saudara. Tugas Nabi bukan mengarabkan Islam, tapi tugas Nabi adalah mengislamkan Arab dan mengislamkan yang bukan Arab. Betul? Betul? Tidak ada Nabi mengarabkan Islam, saudara. Arab diislamkan oleh Nabi, yang bukan Arab diislamkan oleh Nabi. Jangan dibulak-balik itu omongan. Setelah Nabi wafat, saudara, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, saudara. Mereka semua melanjutkan dakwah Nabi, mengislamkan Afrika,
mengislamkan Asia, mengislamkan Pakistan, mengislamkan India, mengislamkan Indonesia, saudara. Di mana-mana, sampai di zaman Wali Songo, saudara, dengan berjibaku kerja keras, akhirnya berhasil mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan seluruh Nusantara. Betul? Bagus tidak? Bagus tidak? Wali Songo mengislamkan Nusantara, enggak pernah Wali Songo menusantarakan Islam, saudara. Wali Songo mengislamkan Jawa, enggak pernah Wali Songo menjawakan Islam, saudara. Jangan dibulak-balik. Nah, kalau sekarang Islam di Indonesia harus di Indonesiakan, ya kalau begitu Islam di Afrika harus di Afrikakan loh. Nanti Islam di Cina harus di Cinakan. Nanti Islam di India harus di Indiakan. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kutkotahe. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Lu kenapa kurang ajar lulus? Lu jangan teriak sendirian, gue tersinggung nih. Jangan-jangan lu bilang gue yang kurang ajar. Masya Allah. Lanjut. Jadi sekarang saya tanya, ayo mana yang benar, saudara? Indonesia diislamkan? Perhatikan, Islam di Indonesiakan atau Indonesia diislamkan? Sekali lagi. Sekali lagi. Indonesia deh. Indonesia deh. Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Luar biasa. Jadi hati-hati, itu namanya gerakan nativisasi, saudara. Dia mengarab-arabkan Islam, saudara. Dia mengarab-arabkan syariat, saudara. Dia mengarab-arabkan ini agama supaya besok ditolak oleh pribumi. Kurang ajar, saudara. Jahat cara-cara mereka. Mengadu domba antar umat, adu domba antar suku bangsa, adu domba sesama umat Islam, saudara. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Zalim tidak? Jahat tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nggak sampai di situ. Apa dia bilang itu, saudara? Dia bilang, saudara, dalam rangka mengindonesiakan dan menusantarakan Islam. Hei umat Islam Indonesia, mau ngapain ente piara jenggot? Jangan. Jenggot itu budaya Arab, itu bukan ajaran Islam. Mau ngapain kalian diarabkan? Pakai jenggot, pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis. Jangan mau kalian diarabkan. Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab? Mau ngapain kalian dikerjai sama Arab? Mau ngapain kalian dijadikan orang Arab? Enggak perlu. Mau ngapain itu jenggot? Makin panjang jenggotnya, makin bodoh otaknya. Ini yang ngomong profesor doktor, sudah. Saya nggak fitnah, betul? Betul? Ada nggak rekamannya di YouTube, sudah? Saya nggak fitnah, sudah. Silakan buka YouTube, Profesor Doktor Kiai Haji, pimpinan Ormas Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, jenggot ini sunnah Nabi. Suruh baca dong hadis sahih Muslim, kitab-kitab sahih yang lainnya, saudara. Jenggot ini dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Dipanjangkan jenggot mendapatkan pahala. Tiada piara jenggot tidak berdosa. Nggak usah dipermasalahkan, saudara. Kok sampai begitu sewot, sampai jenggot diarab-arabin? Saudara, Nabi dulu memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Umar Ibn Khattab memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Utsman Ibn Affan memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib memanjangkan jenggotnya. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum memanjangkan jenggotnya? Karena mereka mengikuti ajaran Nabi. Sekarang kenapa para kiai kita, saudara? Kenapa para kiai kita, saudara? Perhatikan, jangan takbir sendirian ya. Saya mau tanya nih. Kita lagi sholat berjamaah, imam baca wal
selesai ada nyaut sendirian. Amin. Amin sendirian. Kacau tidak? Jadi takbir bareng, sholawat bareng, kurang ajar bareng juga. Betul. Takbir. Enak gak bareng? Ini lagi tenang. Allahu Akbar. Bareng-bareng ini kadang-kadang saking semangat begitu tuh. Bawaannya takbir dulu. Lanjut. Jadi saudara, jenggot itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunnah. Masa profesor doktor nggak ngerti saudara? Jadi yang memerintahkan kita untuk memelihara jenggot adalah Nabi, saudara. Kalau Nabi yang mengajarkannya, berarti itu ajaran Islam, bukan budaya Arab. Betul? Kalau Nabi nggak ajarin kita nggak mau piara jenggot. Betul? Kenapa umat Islam piara jenggot? Karena Nabi yang ngajarin. Kenapa para ulama kita, para kiai kita pakai sorban, pakai imamah, saudara? Karena Nabi yang tunjukin. Anak-anak muda pengen niru Nabi, anak-anak muda pengen pakai jubah, anak-anak muda pengen pakai sorban. Dia pengen ikut niru para ulama dan para nabi. Bagus tidak? Lah kok kiai yang sewot? Orang kalau anak muda niru orang-orang kafir, boleh kita marah. Betul? Orang kafir pakai celana jin dibolong-bolongin, ada gak orang Islam yang ikut-ikutan? Orang kafir saudara lelakinya pakai anting, orang Islam ikut-ikutan pakai anting anak lelaki, ada gak? Enggak cukup pakai anting di kuping, pakai anting di hidung, ada gak? Orang kafir pakai antingnya emas. Anak muda kita sok niru, kandang burung bapaknya dikopel, kawatnya diambil dipakai. Kacau tidak? Yang begitu boleh dimarahi. Betul? Hei anak-anak muda, jangan kau tiru-tiru perilaku kafir, jangan kau tiru-tiru perilaku barat. Itu bukan budaya kita. Bagus tidak? Tapi kalau ada mengatakan, hei anak muda, kau jangan tiru-tiru Nabi, kau jangan ikuti Nabi, kau jangan pakai jubah, kau jangan pakai sorban, itu bukan budaya kita. Kurang ajar tidak? Lu teriak kurang ajar. Jangan beres baru dia teriak sendiri. Kacau tidak? Kira-kira jelas tidak? Oh, ada lagi ibu-ibu. Apa mereka bilang saudara? Hei perempuan Indonesia, mau ngapain kalian pakai jilbab? Jilbab itu pakaian orang Arab, itu pakaian wanita Arab. Mau ngapain kalian niru-niru orang Arab? Mau ngapain dijajah sama Arab? Mau ngapain diperbudak sama Arab? Jadilah orang Indonesia yang membanggakan budaya bangsanya. Tinggalkan itu jilbab, ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Jawab jangan. Saudara, ini perempuan kita saudara, memakai jilbab bukan adat Arab. Yuk kita kupas sejarah sebentar. Dulu di zaman jahiliyah, perempuan Arab itu mutabarrijat. Apa itu mutabarrijat? Makshufatul aurat, terbuka aurat mereka, rambut mereka diriap, leher mereka kelihatan, bahkan pusernya dipajang buat tali perut saudara. Itu wanita-wanita Arab jahiliyah. Kemudian begitu Nabi menyampaikan dakwahnya, banyak perempuan-perempuan masuk Islam saudara. Maka perempuan-perempuan muslimat dibedakan oleh Allah dari perempuan-perempuan kafirah saudara. Sampai akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi saudara, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Allah katakan kepada Nabi, hei Muhammad, hei Rasul, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada putri-putrimu, katakan kepada perempuan orang-orang
supaya mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, supaya mereka menutup aurat mereka. Begitu ayat ini turun, saudara, seluruh perempuan-perempuan mukminat sam'an wa ta'ah, mereka tutup aurat mereka dan mereka pakai jilbab mereka, saudara. Semenjak saat itu terlihat perbedaan antara perempuan mukminah dengan perempuan kafirah. Yang beriman pakai jilbab, yang kafir tidak pakai jilbab. Sehingga mulai saat itu jilbab menjadi identitas muslimah, saudara. Jadi kalau begitu saya mau tanya, jadi yang perintahkan perempuan-perempuan muslimah pakai jilbab, saya tanya, siapa? 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 Kalau begitu saya mau tanya, jilbab itu adat Arab atau perintah Allah? Budaya Arab atau kewajiban agama? Yakin? Betul? Takbir? Adapun kemudian hari, karena seluruh orang Arab rame-rame masuk Islam dan rame-rame perempuannya, sehingga jilbab sampai hari ini menjadi adat budaya mereka, itu persoalan lain. Bahkan jilbab di Indonesia pun sekarang sudah membudaya, sudah berurat berakar, bahkan menjadi bagian daripada budaya busana Indonesia. Betul? Betul? Tapi nggak berhak mengarab-arabkan jilbab, mengarab-arabkan jenggot, mengarab-arabkan sorban, mengarab-arabkan jubah. Kurang ajar. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Paham? Oh, ada lagi mereka bilang, dalam rangka mengindonesiakan Islam, menusantarakan Islam. Hei bangsa Indonesia, mau ngapain kalian pakai assalamualaikum? Assalamualaikum itu adat Arab, budaya Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab, dijajah sama Arab? Mau ngapain diarab-arabkan? Kita bangsa Indonesia kaya akan budaya, pakai bahasa kita, pakai budaya kita. Nggak usah lagi pakai assalamualaikum, ganti saja dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nggak perlu assalamualaikum. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah. Jangan mengarab-arabkan assalamualaikum. Betul, assalamualaikum itu memang bahasa Arab. Al-Quran kita juga bahasa Arab. Nabi kita juga orang Arab. Betul? Nah kok kita mau dia bentur-benturin sama Arab, saudara? Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai Arab. Kenapa? Karena Nabi kita orang Arab, Al-Quran kita juga bahasa Arab. Nah urusan assalamualaikum, walaupun itu bahasa Arab, tapi itu bukan budaya Arab, saudara. Apa buktinya? Buka sejarah. Dulu orang-orang Arab, kalau satu sama lain bertemu dengan mereka, salamnya adalah wasobaha. Kalau ketemu satu sama lain, wasobaha, hari yang cerah, pagi yang cerah, saudara semua. Nah, begitu mereka diajarkan oleh Nabi atas perintah Allah, yaitu cara-cara salam bagaimana antar umat Islam. Nabi ajarkan mereka tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin, tahiyatul dunya wal akhirah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ini diajarkan oleh Nabi, seluruh umat Islam di zaman Nabi, saudara, yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, semuanya rame-rame mengamalkan assalamualaikum, dan mereka tinggalkan tahiyah jahiliyah wasabaha. Nah, kalau begitu saya mau tanya, saudara, kalau begitu assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Allah? Budaya Arab atau ajaran Nabi? Budaya Arab atau ajaran Islam? Yakin? Betul? Takbir? Kok enaknya assalamualaikum di Arab-Arabin, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, saudara, kalau assalamualaikum harus diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, nanti kita sholat jadi repot. Saya mau tanya, yang namanya sholat, saudara, salam itu rukun bukan? Ayo, salah satu rukun sholat adalah saat. Saya mau tanya, sholat tanpa
salam sah gak? Jawab dan kompak. Sholat tanpa salam sah gak? Sah tidak? Nah sekarang sholat harus ada salam. Kalau assalamualaikum gak boleh, nanti begitu sholat subuh gimana? Selamat pagi, selamat pagi. Kan disuruh ganti. Ntar begitu sholat zuhur, selamat siang, selamat siang. Nanti sholat asar, selamat sore, selamat sore. Untung malaikat sabar. Kalau nggak dicekek malaikat tuh sudah ditukar-tukar tuh salam. Ntar begitu sholat maghrib, selamat petang, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Betul, betul. Begitu sholat tahajud dia bingung. Dibilang malam udah liwat, dibilang pagi belum masuk. Akhirnya selamat remang-remang, selamat remang-remang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir. Ada yang nanya, Habib emang selamat pagi, selamat siang, selamat malam nggak boleh? Jawabnya boleh, boleh. Tapi jangan dijadikan pengganti assalamualaikum. Orang Arab juga ada kok sobahul khair. Ada kok masaul khair saudara. Enggak apa-apa. Mau pakai selamat pagi silakan, selamat siang silakan, selamat malam silakan. Tapi jangan tinggalkan assalamualaikum saudara. Sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya akhi, sobahul khair. Silakan saudara. Tapi kalau assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tidak boleh. Kenapa? Saudara, assalamualaikum adalah syariat, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam adalah adat. Syariat di atas adat, nggak boleh syariat dikalahkan oleh adat, saudara. Betul? Saya mau tanya, mana lebih tinggi saudara, adat atau syariat? Adat atau syariat? Jadi yang mesti dikedepankan adat atau syariat? Adat atau syariat? Siap laksanakan syariat? Takbir. Nggak boleh syariat dikalahkan sama adat, saudara. Syariat kedepankan. Lalu bagaimana dengan adat? Adat yang tidak bertentangan dengan syariat silakan dilestarikan, saudara. Yang tidak boleh dilestarikan adalah adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Betul? Jadi kalau adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, silakan kembangkan, silakan lestarikan, silakan dipelihara, saudara. Masing-masing suku, masing-masing budaya punya adat istiadat yang harus dihormati. Betul? Betul? Tapi kalau ada adat istiadat bertentangan dengan syariat, wajib untuk diluruskan, saudara. Enggak boleh dibiarkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Yang terakhir kurang ajarnya, saudara. Dalam rangka untuk mengindonesiakan Islam, maka itu kalau baca Al-Quran nggak perlu pakai langgam Arab. Indonesia ini banyak langgam, bisa pakai langgam Jawa, bisa pakai langgam Sunda, bisa pakai langgam Betawi. Kenapa harus pakai langgam Arab? Dan ini bukan sekedar wacana, sudah mereka praktekkan beberapa tahun yang lalu di Istana Negara. Begitu seorang qori dari Jawa Tengah maju membaca Quran, Quran dibaca dengan langgam pewayangan. Dari mulai pembukaan sampai penutupan, mereka berlindung di balik kata, ini kan khilafiyah, ini kan perbedaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada khilafiyah, ada perbedaan. Tapi jangan lupa, saudara, khilafiyah yang merupakan qaulun sad, qaulun dhaif, nggak boleh untuk kita amalkan lagi, saudara. Dan nggak sampai di situ. Nabi yang mengatakan di dalam hadisnya, saudara, Iqra'ul Qur'an maktalafat qulubukum. Kata Nabi, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang menyatukan hati kalian, bukan yang mecah belah. Nah sekarang pakai langgam Jawa, baca Quran. Ntar begitu alat dolin pakai langgam Jawa, makmumnya macam-macam suku, bingung jawabnya. Itu apa? Walat dolin. Nah tinggal orang Banjar bingung apaan ya? Kacau tidak?
sudah biasa dipakai, semua sama. Saudara, waladdallin. Di Jawa aminnya begitu, di Sunda aminnya begitu, di Madura aminnya begitu, di Banjarbaru aminnya sama, di Amerika juga aminnya sama, di Mekah, di Afrika, di Eropa aminnya sama. Nah terus kalau anak dolimnya pakai langgam Sunda, orang Arab bingung aminnya. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan melakukan suatu perkara, saudara, yang bisa memecah belah umat. Betul? Betul? Akibat apa? Itu disebut gerakan nativisasi. Ya sudah, saya nggak mau panjang lebar tentang itu, saudara. Saya mau kasih contoh saja, saudara. Baca Al-Quran ada tata caranya. Betul? 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 Pewayangan juga ada caranya. Betul? Betul? Apa boleh cara Quran dengan cara pewayangan dicampur aduk? Boleh. Ceramah ada caranya, mempersilakan orang ceramah juga ada caranya. Betul? Saya kasih contoh. Di sini saudara ada Habib Zakaria sebagai penceramah. Kebetulan suatu hari saya diundang sebagai MC. Boleh jadi MC? Boleh jadi MC? Saya ingin mempersilakan Habib Zakaria untuk ceramah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebentar lagi akan kita sama-sama mendengarkan untayan mutiara hikmah tausiah Islamiyah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, kecintaan dan panutan kita semua, yaitu Al-Habib Zakaria Bahasyim. Kepada beliau kami persilahkan. Bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Sopan tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Akhlak tidak? Betul? Sekarang saya pakai cara kedua. Boleh pakai cara kedua? Boleh pakai cara kedua? Pakai cara kedua. Saya MC. Sebagai apa? MC. Para penonton berbahagia. Sebentar lagi kita akan goyang mimbar ini, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Zakaria. Takbir. Ngawur. Yang di belakang ngomong, ini mau ceramah apa mau main tinju? Saya tanya, ngawur gak? Sopan gak? Santun gak? Akhlak gak? Mempersilakan orang ceramah ada etikanya. Betul? Betul? Gara-gara saya seperti tadi, saudara, kebetulan ada rekam. Hebat juga nih Habib Rizik jadi MC. Kebetulan yang merekam promotor tinju. Akhirnya diundang Mike Tyson untuk bertanding di Indonesia. Disiapkan di Senayan dengan 100.000 penonton, saudara. Kemudian para promotor rapat, siapa ini MC-nya? Begitu lihat rekaman Habib Rizik saja, datanglah mereka minta saya sebagai MC tinju, saudara. Karena dibayar mahal, puluhan ribu dolar, saya terima, saudara. Begitu di hari H, saya tampil di atas ring, saudara. Di pojok sana ada Mike Tyson yang siap naik ke atas ring, saudara. Nah kemudian saya mulai acara. Ini penonton di satu stadion utama Senayan, saudara. Apa saya katakan? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan yang indah dari petinju kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Mike Tyson. Falyatafaddal. Kira-kira bagaimana? Ngawur gak? Ngawur gak? Itu dari atas stadion ada yang buka sepatu ditimbruk saya. Ini mau main tinju apa mau ceramah? Ini saya kasih contoh begini, kira-kira paham nggak? Paham nggak? Apa
kesimpulannya saudara? Kesimpulannya ceramah punya cara, main tinju punya cara, nggak boleh dicampur aduk, betul? Betul? Nah sekarang saya tanya, baca Quran ada caranya tidak? Ada tajwidnya tidak? Ada mahrajnya tidak? Apa bisa digabungkan dengan pewayangan? Apa bisa digabungkan dengan dangdutan? Apa bisa digabungkan dengan gorekan? Nggak bisa saudara. Paham? Paham? Mau contoh lagi? Betul? Saya kasih contoh lagi. Saya buka warung. Anda datang ke warung saya. Habib pesen nasi sama ikannya. Saya ambil piring. Saya ambil lap yang bersih sudah. Saya lap piringnya. Setelah saya lap, saya ambil nasi dengan centong. Saya ambil ikannya dijepit saudara. Persis jarak saya melayani. Bagus tidak? Saya sediakan buat Anda. Nafsu gak makannya? Ayo jujur nafsu tidak? Selera tidak? Kenapa? Bersih. Kenapa? Kenapa? Besoknya Anda balik lagi. Balik mau makan lagi saudara. Karena bersih. Habib mau makan lagi. Seperti kemarin. Oh iya, saya ambil pil. Saya cari lap nggak ketemu. Cari tisu nggak ada. Yang ada celana dalam. Tapi bersih udah dicuci. Saya lap nih celana dalam. Sudah melongo, Beb kok pakai celana dalam? Udah yang bersih. Celana dalam, tahu celana dalam? Kancut. Udah saya lap, saya kasih ikan, saya kasih nasi, saya sediain. Jujur nafsu gak makan? Jujur nafsu gak makan? Nafsu gak makan? Bagaimana mau makan? Gila ini Habib pakai kancut ngebersihinnya. Artinya apa? Saya berbuat sesuatu yang tidak lazim, betul? Saya berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, betul? Betul? Begitulah saudara. Kalau orang baca Al-Quran bukan dengan cara yang benar, itu sama juga ngelap piring pakai kancut, betul? Subhanallah, jadi kurang ajar saudara. Di istana, di hadapan presiden, di hadapan para menteri saudara, Al-Quran dipermainkan seenaknya mereka baca saudara. Oh saya ditelepon oleh beberapa pejabat, Habib jangan hina-hina presiden lah, itu kan lambang negara. Saya tidak menghina presiden, saya tidak menghina siapapun, tapi demi Allah saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran. Betul? Allah akan menghinakan orang yang menghina Al-Quran, dan Allah akan memuliakan siapa yang memuliakan Al-Quran. Betul? Betul? Takbir. Kemudian diminta, ya sudahlah Habib, nanti kan gak diulangi lagi, tapi jangan dicerita-ceritain lagi di mimbar. Saya bilang baik, saya nggak ngomong lagi di mimbar, saya janji. Betul Habib, tapi ada syarat. Loh, syaratnya apa Habib? Nanti tanggal 17 Agustus itu kan di istana ada upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Itu dipimpin oleh presiden, betul? Nah, saya minta kepada presiden nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan langgam Cicakrowo. Atau dengan lagunya orang Betawi, saudara. Orang Betawi punya lagu namanya ondel-ondel. Nyanyi lagu Indonesia Raya dengan langgam ondel-ondel, boleh atau tidak? Orang Betawi punya lagu, nyok kita nonton ondel-ondel, nyok nyanyi Indonesia tanah airku, oi. Saya tanya boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Itu jenderal jawab nggak boleh Beb, itu langgar undang-undang, bisa dipenjara. Saya balikin lagi, ya kalau lagu Indonesia Raya ciptaan manusia nggak boleh seenaknya dibawakan, nggak boleh seenaknya dinyanyikan. Bagaimana dengan Al-Quran, kitab Allah, firman Allah, kitab suci, sembarangan kau baca, kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu jangan mau kita diadu domba, betul? Saya heran ini profesor, doktor, kiai, haji, enaknya saudara, assalamualaikum di Arab-Arabin,
jilbab di Arab-Arabin saudara, langgam baca Quran di Arab-Arabin, Islam pun di Arab-Arabin, dibilang agama Arab. Hati-hati saudara, ini cara-cara Zionis untuk menghancurkan Islam. Saudara, kalau ini kita biarkan, nanti besok dia katakan apa? Mau ngapain kita sholat? Itu budaya Arab. Mau ngapain puasa Ramadan? Itu budaya Arab. Mau ngapain? Mau ngapain itu pencuri dipotong tangan? Itu budaya Arab. Mau ngapain itu pemabuk di kambuk? Itu budaya Arab. Semua syariat yang mereka tidak suka, mereka bilang itu budaya Arab. Mereka itu adat Arab. Mereka bilang itu istiadat Arab. Kurang ajar. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kok saudara umat Islam mau diadu-adu dengan orang Arab? Profesor Dr. Kiai Haji, apa kau nggak sadar? Quranmu bahasa Arab, Nabimu bangsa Arab. Pertama kali Al-Quran diturunkan di tengah bangsa Arab. Sahabat-sahabat Nabimu mayoritas adalah orang-orang Arab. Siapa yang mengajarkan kau untuk agar umat Islam benci kepada Arab? Insya Allah, ini adu domba berbahaya saudara. Makanya dari awal ceramah saya tadi, kita jangan bicara suku di antara kita. Apapun suku kita, mau Arab, mau Cina, mau Jawa, mau Banjar, mau Padang, mau Aceh, selama kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara. Betul? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala Nabi! Alhamdulillah, udah jam berapa nih? Luar biasa. Udah terus. Lanjut. Mau hujan? Nggak apa-apa hujan? Nah baik saudara, setelah saya sampaikan tadi, kembali ke pertama saya katakan tadi, ya zaman sekarang ini banyak ruwai gitu. Orang bicara seenaknya, yang dia bicara bukan di keahliannya saudara. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini sangat berbahaya. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap ikut habaib dan ulama? Siap ikut ulama yang shadiqin? Siap ikut tuan guru yang istiqamah? Siap ikut para habaib yang istiqamah? Takbir! Sallu ala Nabi! Baik saudara, karena itu saya ingatkan sekali lagi, untuk menghadapi gerakan nativisasi seperti itu, kita harus bersatu. Nah kalau ada yang nanya, Habib, itu gerakan nativisasi itu gerakan dari mana sih? Pak, Bu, kalau untuk ukuran Indonesia, gerakan nativisasi ini adalah gerakan PKI gaya baru yang ingin menghancurkan umat Islam. Hanya sekarang ini mereka tidak pakai nama PKI, tapi mereka pakai nama liberalisme. Liberal itu sebetulnya adalah PKI gaya baru. Cirinya gampang saudara. PKI nolak syariat, liberal juga nolak syariat. PKI suka menghina Allah dan Rasulnya, liberal juga menghina Allah dan Rasulnya. PKI mengarab-arabkan syariat Islam, liberal juga mengarab-arabkan syariat Islam. Apa bedanya saudara? Cuma beda baju dan kemasan. Liberal itu adalah PKI gaya baru. Terus ada yang bertanya, Habib, apa betul PKI itu masih ada? Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Sekarang ada oknum-oknum pejabat yang bicara di televisi, bicara di media. Mereka katakan PKI sudah tidak ada, PKI sudah habis, PKI sudah finish, PKI mustahil bangkit kembali. Hei umat Islam, jangan mau ditakut-takuti dengan PKI. Itu hanya paranoid, itu hanya takut yang berlebihan. PKI zaman sekarang sudah tidak ada. Ini pejabat yang bicara seperti ini, dia hanya ingin menina-bobokkan umat Islam agar umat Islam tidak waspada dengan kebangkitan PKI, saudara. Insya Allah, hati-hati Pak Bu. Saya beberapa bulan yang lalu diundang untuk mengisi simposium yang digelar oleh hampir 300 jenderal dari semua angkatan, baik yang sudah pensiun maupun aktif. Simposium tentang PKI, saudara, di mana pemerintah menggelar simposium. Hasil simposium disebutkan bahwa PKI itu hanya korban. Nah kemudian kami tidak terima, kami bikin
bikin lagi simposium tandingan, saudara. Kita buktikan di hadapan para jenderal dan para pejabat bahwa PKI itu penjahat, PKI bukan korban, saudara. Dan alhamdulillah simposium itu berjalan lancar, saudara. Saya paparkan 20 indikasi adanya kebangkitan PKI di Indonesia secara ilmiah, poin per poin, lengkap dengan data dan fakta yang berhasil kami kumpulkan, saudara. Malam ini saya hanya tunjukkan beberapa saja, saudara. Kalau Anda mau tahu apa betul PKI itu bangkit atau tidak, mari kita lihat. Satu, sudah sebelum reformasi 1998, saudara, itu dalam kurikulum pendidikan sejarah Indonesia selalu dicantumkan pengkhianatan PKI tahun 1965, saudara. Dulu waktu saya kecil, waktu orang-orang tua nih hadir di sini masih SD, SMP, SMA, dalam pelajaran kita diajarkan bagaimana biadabnya PKI, bagaimana jahatnya PKI, bagaimana mereka menculik ulama-ulama kita, bagaimana mereka membakar pondok-pondok pesantren kita, bagaimana mereka membantai santri-santri kita, dan bagaimana mereka menculik para jenderal dan membunuh mereka, sudah diceritakan. Tapi setelah reformasi 98, saudara, tiba-tiba pengkhianatan PKI hilang dari kurikulum pendidikan, saudara. Saudara, siapa itu yang menghilangkan? Siapa yang menghilangkan pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan orang biasa. Kalau rakyat kecil nggak mampu menghilangkan materi kurikulum pendidikan nasional, ini bukan orang biasa, saudara. Ini punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan, saudara, di lini-lini yang terkait. Kalau ini orang lemah, nggak mungkin dia bisa hapus dari kurikulum pendidikan, saudara. Itu indikasi. Saya mau tanya, kalau pengkhianatan PKI dihilangkan dari kurikulum pendidikan, yang untung umat Islam atau PKI? Saya tanya, yang untung umat Islam atau PKI? Jadi nggak mungkin umat Islam yang menghilangkan itu, sudah. Kalau umat Islam yang menghilangkan itu sama juga dia merugikan dirinya sendiri. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya anak-anak kita yang lahir pada tahun 98 atau yang ketika 98 baru berumur 6 atau 7 tahun, baru masuk kelas 1 SD, saudara. Kita hitung dari 98 sampai sekarang 2016, saudara. Kita hitung 18 tahun ditambah anak SD, katakan umurnya 6 tahun, saudara. 6 tahun tambah 18, 24 tahun. Saat ini generasi muda kita yang usianya 24 tahun ke bawah, saudara, banyak yang tidak tahu PKI, banyak yang nggak paham PKI, banyak yang nggak ngerti kalau palu arit itu lambang PKI. Mereka nggak tahu kejahatan PKI. Kenapa mereka tidak tahu? Karena sudah dihapus dari kurikulum pendidikan, saudara. Kecuali kalau gurunya yang berinisiatif di kelas mengajarkan kepada si murid, kecuali di pondok-pondok pesantren yang kiainya masih menjelaskan kepada santri, saudara. Tapi secara formal, resmi, kurikulum pendidikan PKI dihapus dari kurikulum, saudara. Nah, kita tanya, ini yang ngapus siapa? Yang ngapus orang tua. Kalau orang lemah, nggak bisa dia ngapus kurikulum. Betul? Ini namanya indikasi kebangkitan PKI. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Kalau begitu bahaya tidak? Yang kedua, sebelum tahun 98, setiap tanggal 30 September, seluruh televisi nasional, khususnya TVRI, selalu memutar ulang film pengkhianatan J30S PKI, saudara. Sampai di kampung-kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pinggir-pinggir hutan, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanggal 30 September duduk depan TV, lihat sejarah bagaimana biadabnya PKI, jahatnya PKI, pengkhianatan PKI, zolimnya PKI, sehingga semua rakyat tahu kalau PKI itu musuh, saudara. Tapi setelah tahun 98 sampai hari ini, tidak ada satupun televisi yang berani memutar kembali film tersebut, saudara. Ada apa? Nggak ada. TV nggak berani muter. Artinya, saudara, itu yang bisa melarang TV, yang bisa mencegah TV, yang membuat televisi takut menyiarkan itu bukan sembarang orang, saudara. Mereka orang kuat, kuat ekonominya, kuat duitnya, kuat dudukannya, kuat jabatannya, kuat posisinya. Kalau mereka orang lemah, nggak bisa
film dari televisi, saudara. Nah, jadi jangan bilang PKI udah habis, tunggu dulu. Kenapa mereka lakukan ini? Dan mereka berhasil. Generasi muda kita sekarang yang usia 24 tahun ke bawah, mereka nggak kenal PKI. Mereka nggak tahu jahatnya PKI, sudah. Sengaja dihilangkan dulu ingatan kita dari kebiadaban mereka. Kenapa dihilangkan? Karena mereka mau comeback, saudara. Karena mereka ingin memimpin kembali republik ini, saudara. Hati-hati. 3, saudara. Anda tahu? Sebelum 98, seluruh pejabat publik, baik militer maupun sipil, termasuk kepala daerah dan anggota dewan, sebelum dilantik sebagai pejabat, saudara, wajib dilakukan litsus. Apa itu litsus? Penelitian khusus, saudara. Diperiksa dulu oleh negara. Siapa namanya? Siapa orang tuanya? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Siapa neneknya? Dari mana dia keluarganya? Ada kaitan dengan PKI atau tidak? Kalau ada kaitan dengan PKI, saudara, diperiksa lagi. Dia masih ikut-ikutan nggak pemikirannya PKI? Diperiksa dulu. Bagaimana pandangannya terhadap negara? Bagaimana pandangannya terhadap komunis? Kalau terbukti dia masih terpengaruh oleh ajaran PKI, batal, nggak jadi dilantik, saudara. Ketat, saudara. Tapi setelah tahun 98, litsus dihilangkan, saudara. Saat ini berapa banyak keluarga PKI, kader-kader PKI yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi wali kota, bahkan di DPR RI tingkat pusat lebih dari 100 anggota DPR. Mereka adalah kader-kader PKI. Masya Allah. Ada Budiman Sujatmiko, ada Rifka Ciptaning, saudara. Kemudian ada Adian Nabi Tupulu, saudara. Mereka berjokol sekarang, duduk di DPR untuk membuat undang-undang, dan kita yang wajib melaksanakan undang-undang tersebut, saudara. Ada apa dalam negeri ini, saudara? Ada apa? Seorang Andi Arief yang berasal dari Lampung, saudara, di akhir masa Orde Baru dikejar karena menyebarluaskan paham ideologi komunis, saudara. Tapi setelah 98 justru diangkat menjadi staf pribadi daripada presiden di istana, saudara. Ada apa ini negeri? Hati-hati. Yang keempat, saudara, setelah film kejahatan PKI dihapus, sekarang muncul film-film PKI. Ada film yang berjudul Senyap, ada film yang berjudul Tanda Tanya, ada film yang berjudul Di, ada film-film lainnya. Di dalam film tersebut, saudara, disiarkan di bioskop-bioskop, di CD-nya dijual, menggambarkan kalau PKI itu kesian, mereka terzalimi, mereka teraniaya, mereka itu dibunuh, mereka nggak bersalah, membuat masyarakat simpatik kepada PKI, saudara. Yang kelima, saudara, saat ini buku-buku PKI menyebar di mana-mana. Pemerintah nggak bisa larang. Yang dibagikan gratis, saudara, yang dibagikan gratis, cuma-cuma, belum yang dijual di Gramedia dan lain sebagainya. Buku-buku, saudara, pemikiran PKI, ideologi PKI, cara-cara PKI, kenapa dibiarkan oleh pemerintah? Yang keenam, saudara, begitu getolnya presiden sampai hari ini berusaha ingin membatalkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu TAP MPRS melarang PKI bangkit di Indonesia, saudara. Mereka ngotot itu harus dibatalkan. Kenapa? Sebab kalau itu dibatalkan, berarti PKI boleh bangkit kembali, saudara. Enggak sampai di situ. Yang ketujuh, saudara, bagaimana tahun yang lalu ngotot Presiden Jokowi ingin minta maaf kepada PKI. Kami gelar turun aksi sejuta umat di Jakarta. Kami namakan parade tauhid, saudara. Kita gelar, kita kepung istana. Kita tidak rela presiden nggak boleh minta maaf kepada PKI. Dan alhamdulillah, akhirnya presiden nggak jadi minta maaf kepada PKI, saudara. Saudara, kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah secara politik. Kalau PKI tidak salah, berarti yang salah yang melawan PKI. Yang melawan PKI adalah NU, Banser, Muhammadiyah, Ansor, Persis, seluruh ormas-ormas Islam, saudara. Jadi kalau PKI tidak salah, berarti NU yang salah, berarti Banser yang salah, berarti Ansor yang salah. Kurang ajar. Nggak sampai di situ. Kalau PKI tidak salah, saudara, maka PKI berhak
untuk menuntut pengadilan hak asasi manusia, saudara. Artinya kiai-kiai sepuh kita saat ini, saudara, yang mimpin pondok-pondok pesantren, yang duduk jadi pengurus NU di seluruh Indonesia, dulu tahun 65 mereka orang-orang muda, mereka ikut Banser, mereka ikut Ansor, mereka berjuang perang melawan PKI, saudara. Berarti kiai-kiai kita tersebut semua akan diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang, pelanggar hak asasi manusia, kurang ajar. Saya mau tanya sekarang, kalau besok kiai-kiai NU, kiai-kiai pondok pesantren diseret ke pengadilan sebagai penjahat perang yang sudah membantai PKI, Anda ridho tidak? Rela tidak? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela NU? Takbir! Insya Allah, hati-hati saudara. Ini kita perjuangkan, kita tolak. Saudara, ada urusan apa Presiden meminta maaf sama PKI? Tanda tanya. Jangan-jangan yang bersangkutan PKI, saudara. Enggak, kita sampaikan dengan jelas, kalau Anda minta maaf kepada PKI, kami yakin Anda PKI. Tapi kalau tidak mau dituduh PKI, jangan coba-coba untuk minta maaf kepada PKI, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir satu lagi, saudara. Tidak usah jauh-jauh, Pak Bu, ya. Kemarin saya ketemu Kapolri, saya tanyakan kepada Kapolri, saya punya 2 lembar duit 100.000. Ini 100.000 yang lama, saudara. Ini tulisan saudara. Yang ada di kotak ini adalah BI. Saya tunjukkan kepada Anda nanti, saudara, ini belakang. Ini tulisannya BI. Silakan dilihat, Anda Zakaria, tulisannya Bank Indonesia. BI, sudah. Kemudian dikeluarkan duit baru sama gambarnya, hanya ada kuningnya di atas, sudah. Ini kiri ada kuningnya. Ini tulisan BI sudah berubah, Palu Arit. Jadi ada palunya, ini yang kecil ini palu lurus, yang ini arit. Ini kalau kita foto, kita besarkan fotonya, kelihatan Palu Arit, saudara. Palunya ditaruh ke bawah, itu martilnya ditaruh di bawah, saudara. Kemudian itu dilengkung, itu adalah Palu Arit. Saya tanyakan kepada Kapolri, ini kenapa bisa seperti ini? Ini bukan tidak disengaja, ini bukan selembar 2 lembar. Seluruh duit yang ada kuningnya di atas Palu Arit, saudara. Seluruh duit yang merah ini yang tidak ada kuning di atas ini BI, saudara. Nah, sekarang kami bertanya, kenapa Palu Arit lambang PKI bisa ada di duit, uang kertas, tukaran alat tukar resmi negara, saudara? Ada apa? Begitu juga di duit 2000-an, saudara, sama. Di 2000-an dan 5 ribuan, saudara, juga ada Palu Arit. Ini siapa yang buat ini? Orang biasa nggak bisa rubah ini, saudara. Orang biasa nggak bisa rubah ini. Siapa yang nyetak ini, saudara? Siapa yang kerja di percetakan, saudara? Bagaimana yang memasukkan alat cetaknya, saudara? Ini kalau orang biasa nggak mampu untuk melakukan ini. Yang melakukan ini yang punya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan kedudukan, kekuatan relasi, kekuatan akses. Masya Allah. Kira-kira jelas, saudara? Saudara, PKI ini mau bangkit di kita punya negeri. Sebelum terlambat, yuk mari sama-sama kita rapatkan barisan kita, saudara. Rapatkan barisan. Enggak boleh pecah belah, saudara. Enggak boleh. Makanya saya informasikan kepada Anda, saudara, bahwa Presiden Republik Indonesia secara resmi sudah menandatangani kerjasama, saudara, dengan Republik Rakyat Cina, negeri komunis, dan RRC memberikan ribuan triliunan bantuan untuk Indonesia. Tapi bukan bantuan gratis. Satu, itu bantuan pakai bunga, saudara, yang harus dikembalikan oleh bangsa ini, saudara. 7 turunan kita nanti belum tentu lunas utang ini, saudara. Yang kedua, saudara, nggak sampai di situ, diberikan ribuan triliun dengan syarat
proyek-proyek vital di seluruh Indonesia harus diberikan kepada negeri Cina komunis. Yang ketiga, nggak sampai di situ saudara, kontraktor-kontraktor yang mengerjakan berbagai macam proyek penting di Indonesia juga harus kontraktor dari Cina saudara. Yang keempat saudara, nggak sampai di situ saudara, materialnya, bajaknya, betonnya saudara juga harus Cina yang menyediakan, sehingga bajak dan beton kita tidak laku saudara. Yang kelima, nggak sampai di situ, ada perjanjian saudara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Cina, bahwa saudara setiap kerjasama Cina dengan Indonesia 30% pekerjanya harus dari Cina. Insya Allah. Makanya jangan kaget kalau di tanah Jawa saja sudah sekitar 100.000 imigran Cina resmi mereka datang. Mereka bukan imigran gelap, mereka datang pakai visa sebagai pekerja saudara, sesuai dengan perjanjian antara dua negara saudara. Indonesia ini masih banyak pengangguran, sarjana masih sulit mendapatkan kerja saudara. Di mana-mana orang kelaparan, kenapa lapangan kerja diberikan kepada negeri lain? Insya Allah. Baik, saya nggak pedulilah, mungkin kita terpaksa kerjasama dengan negara lain, tapi apa nggak ada negeri lain kita kerjasama dengan negeri komunis? Dua partai pendukung presiden saudara resmi menandatangani kerjasama dengan partai komunis Cina. Dan setiap 2 bulan sekali dikirim kader-kadernya, anggota DPR RI kita, kader-kader partai mereka datang ke partai komunis Cina di Beijing untuk dididik tentang politik. Insya Allah. Ini bukan konon katanya, ini bukan hoax saudara. Ada apa? Begitu saya tanya, bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Saudara, kita bukan paranoid, kita bukan takut menghadapi PKI, tidak. Tapi kita umat Islam harus waspada, betul? Saya mau tanya semua di sini, siap bela agama? Siap bela Islam? Siap bela NKRI? Siap bela negara? Siap ganyang PKI? Siap lawan PKI? Siap habisi PKI? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya jangan kaget, kok seorang Ahok sulit betul ditahan saudara. Ahoknya kecil, tapi yang di belakang Ahok yang besar saudara, dilindungi oleh negeri Cina komunis yang sudah memberikan bantuan ribuan triliun untuk negeri ini, dan dia nggak mau kalau Ahok itu ditahan, kalau Ahok itu disentuh. Jadi sebetulnya yang kita lawan bukan Ahok, yang kita lawan bukan Jokowi, yang kita lawan bukan gubernur, yang kita lawan bukan presiden, tapi yang kita lawan adalah kekuatan komunisme internasional yang berselingkuh dengan kekuatan kapitalis internasional yang ingin menghancurkan Indonesia. Insya Allah. Maka itu kami gak bakal berhenti. Sebelum Ahok ditahan, kami akan terus turun saudara. Gak boleh dibiarkan tatanan hukum di negeri kita diobok-obok oleh orang kafir. Betul? 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 Jadi saya tanya, kalau tanggal 2 Desember kami sudah merencanakan untuk aksi bela Islam 3, meminta kepada Kapolri dan meminta kepada para penegak hukum agar Ahok gak boleh hanya ditetapkan tersangka, tapi juga harus segera ditahan. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Apa hukum kita diobok-obok saudara? Anda tahu saudara, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, setiap orang yang sudah jadi tersangka terkait pasal 156A KUHP, tidak ada yang tidak ditahan saudara. Semua ditahan saudara. Ariswendo Atmowiloto saudara dulu ditahan, Permadi saudara dulu ditahan, begitu juga Lia Aminuddin, Ahmad Muswadek, Yusman Roy, semua ditahan. Begitu mereka langgar pasal 156A KUHP saudara, bukan hanya tersangka, langsung ditahan. Lalu kenapa untuk makhluk yang satu ini kok gak ditahan? Ada apa? Ini presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Dia mau obok-obok hukum kita, dia mau obok-obok tata negara kita, dia mau obok-obok konstitusi kita, dia mau obok-obok kedaulatan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Siap tegakkan hukum, siap tegakkan keadilan. Kenapa Permadi ditahan? Apa karena dia pribumi? Kenapa Ariswendo ditahan? Apa karena dia pribumi? Kenapa
Lia Aminuddin ditahan? Apa karena dia pribumi? Kenapa saudara Ahmad Muzadi ditahan? Apa karena dia pribumi? Lalu kenapa Ahok tidak ditahan? Apa karena dia Cina kafir yang didukung oleh negara komunis Cina? Jadi kalau pribumi saya enaknya untuk ditangkap, tapi kalau Cina kafir dibiarkan, kurang ajar. Insya Allah, hukum harus ditegakkan. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dari rakyat sampai presiden harus tunduk kepada hukum. Betul? Betul? Dari Jawa dan Kompak, betul? Apa boleh presiden melanggar hukum? Apa boleh jenderal melanggar hukum? Apa boleh menteri melanggar hukum? Apa boleh ulama melanggar hukum? Apa boleh kiai melanggar hukum? Ini negara hukum. Jadi jangan begitu kotor, begitu jorok permainan di mata rakyat. Udah nyata-nyata salah, udah melakukan penistaan agama, saudara, masih dilindungi untuk tidak ditahan. Nah, karena itu sekali lagi kami tidak akan mundur selangkah pun juga, saudara. Apapun yang terjadi ke depan, tetap kami akan turun. Kami bukan ingin bolehkan presiden, kami bukan orang politik, bukan. Kami tidak ingin mengganti NKRI. Kami cinta NKRI, saudara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami jaga Bhinneka Tunggal Ika. Kami hanya ingin tegakkan hukum. Nggak boleh kedaulatan hukum Republik Indonesia diobok-obok oleh siapapun. Setuju? Setuju? Kita saya undang umat Islam dari manapun mereka berada, saudara. Mau dari tanah Jawa, mau di luar Jawa. Tanggal 2 Desember kami akan turun lagi untuk aksi bela Islam ketiga, saudara. Kami nggak bakal berhenti sebelum yang menistakan Al-Quran itu dipenjara. Kami tidak akan berhenti sebelum yang menistakan Al-Quran itu, saudara, dihukum sebagaimana mestinya. Agama apapun tidak boleh dihina, agama apapun tidak boleh dinista. Saudara, Indonesia damai tanpa penistaan agama. Indonesia damai tanpa penista. Indonesia harus damai tanpa ada penodaan terhadap agama apapun. Betul? Saya mau tanya, apa agama Kristen boleh dihina? Apa agama Katolik boleh dihina? Apa agama Protestan boleh dihina? Apa agama Hindu boleh dihina? Apa agama Buddha boleh dihina? Apalagi agama apalagi agama Islam. Agama mayoritas penduduk Indonesia tidak boleh dihina, tidak boleh dinista, tidak boleh dinodai oleh siapapun, saudara. Kalau presiden coba-coba melindungi penista agama, saudara, demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Wajib kita berjuang, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, tegakkan kemuliaan Al-Quran. Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu saya ajak umat Islam, saudara. Walaupun saya besok di penjara ataupun dibunuh, umat Islam tidak boleh berhenti untuk menegakkan keadilan. Umat Islam tidak boleh berhenti untuk melawan kezaliman, saudara. Nggak boleh. Malam ini seorang Habib dibunuh di dalam rangka membela Islam. Besok ribuan habaib yang lainnya akan bangkit dengan izin Allah, saudara. Malam ini seorang tuan guru, seorang ulama, seorang kiai dibunuh karena dia bela Islam. Besok ada ribuan kiai, ribuan tuan guru, saudara, akan bangkit berjuang untuk menegakkan Islam. Islam tidak akan pernah kekurangan pejuang. Islam tidak akan pernah kekurangan mujahid. Islam tidak akan pernah kekurangan para pembelanya. Betul? Takbir! Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Siap lawan PKI, siap habisi PKI, siap ganyang PKI. Takbir! Sallu ala Nabi. Begitu saya ingatkan dari sekarang para tentara dan para polisi, Anda bukan musuh kami. Berpihaklah kepada konstitusi, berpihaklah kepada undang-undang, berpihaklah kepada negara. Jangan berpihak kepada kebohongan, jangan berpihak kepada kesalahan, jangan berpihak kepada kezaliman, jangan berpihak kepada siapapun yang ingin memporak-porandakan NKRI. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau TNI Polri bela konstitusi, setuju tidak? TNI Polri tegakkan hukum, setuju tidak? TNI Polri bela rakyat, setuju tidak? Takbir! Tapi kalau TNI Polri, saudara, ikut khianat kepada negara, ikut khianat kepada konstitusi, ikut melawan rakyat, apa kita takut melawan mereka? Apa kita takut melawan mereka? Takbir! Catat baik-baik, saudara. Selama perjuangan kemerdekaan di Indonesia,
Indonesia sebelum TNI lahir, sebelum polisi ada, yang berjuang adalah para ulama, yang berjuang adalah para kiai, yang berjuang adalah para habaib, yang berjuang adalah para santri. Dengan iman takwa mereka, dengan semangat jihad mereka, dengan takbir mereka, mereka usir penjajah Belanda, mereka usir penjajah Jepang, mereka usir penjajah Inggris, mereka rebut ini kemerdekaan. Dan waktu PKI berontak melakukan pengkhianatan, saudara, bagaimana banser-banser turun ke jalan, NU ulama turun ke jalan bersama ormas-ormas lain, mengorbankan nyawa mereka, menumpahkan darah mereka untuk menyelamatkan Indonesia. Betul? Takbir. Kemana dulu tentara? Belum lahir sudah. Tentara baru lahir kemarin. Polisi baru lahir kemarin sudah. Jangan coba-coba TNI Polri digunakan oleh pemodal-pemodal kafir untuk bermusuhan dengan ulama, bermusuhan dengan habaib, bermusuhan dengan kiai. Hei, jenderal-jenderal polisi dan tentara, ketahuilah pendiri tentara di Indonesia adalah Panglima Besar Sudirman. Siapa itu Panglima Besar Sudirman? Beliau adalah Ustadz di Madrasah Ibtidaiyah. Beliau adalah guru di pondok pesantren di Yogyakarta. Itu Ustadz Ibtidaiyah, itu guru saudara yang mengajar santri di Yogyakarta. Itu yang mendirikan tentara, itu yang gerilya lawan penjajah Belanda. Maka itu kepada TNI dan Polri, sekali lagi, jangan kau bela kezaliman, jangan kau bela kebatilan. TNI Polri harus membela konstitusi, harus membela negara, harus berpihak kepada kebenaran, harus melindungi rakyat. Jangan mau diadu domba dengan rakyat sendiri. Betul? Takbir. Siap rangkul TNI Polri, siap peluk mereka, siap ajak mereka. Takbir. Kita nggak pernah menutup diri, saudara. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saudara, jangan. Maka itu satu saja ingin saya tambahkan, saudara. Salah satu anugerah dari Allah tentang aksi bela Islam 4 November kemarin, saudara, seluruh bangsa Indonesia terbelalak, seluruh mata terbuka, saudara. Ternyata kepemimpinan ulama, kepemimpinan habaib, saudara, masih sangat dihormati di tengah-tengah umat Islam. Betul? Dan ternyata umat Islam Indonesia yang datang dari berbagai daerah masih cinta kepada ulamanya, masih patuh kepada ulamanya, saudara. Sampai Panglima TNI di acara ILC TV One mengakui ternyata komando ulama masih dipatuhi oleh umat Islam dimanapun berada. Betul? Takbir. Jadi jangan tentara merasa punya senjata, jangan polisi merasa punya senjata, kemudian merasa pihak yang paling kuat di republik ini. Jangan presiden merasa punya wewenang, merasa pihak yang paling kuat di negeri ini. Hati-hati, di sana masih banyak ulama-ulama pemimpin umat, di sana masih banyak habaib-habaib pemimpin umat, di sana masih banyak ulama-ulama yang warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa disuap, yang mereka tetap mengucapkan kalimatul haq lau mata la'ib, walaupun seisi dunia mencaci maki mereka, saudara. Dan alhamdulillah, dengan aksi bela Islam 4/11 kemarin, saudara, harkat martabat umat Islam, saudara, dinaikkan oleh Allah derajat mereka. Ya, isul Islam wal muslimin. Sekarang semua pihak berpikir hati-hati dengan Islam, hati-hati dengan umat Islam, hati-hati dengan ulama, hati-hati dengan habaib, hati-hati dengan kiai. Jangan coba-coba ganggu Islam, jangan coba-coba ganggu umat Islam. Sekarang mereka berpikir 13 kali, saudara. Begitu sekali lagi, itu semua anugerah siapa? Jawab yang gampang, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Siapa maha suci? Takbir! 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 Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena itu, sebelum saya akhiri, saya minta doakan supaya perjuangan kita ini diberkahi oleh Allah. Doakan supaya hati kita semua ini ditancapkan oleh Allah keikhlasan. Doakan supaya kita semua bisa istiqomah di jalan Allah. Dan doakan agar negara Indonesia diselamatkan oleh Allah dan dijauhkan kita dari musuh-musuh kita, segala fitnah dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah.
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah sama Rasulillah sallallahu alaihi salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi gfir wa akrimna binal matalib minna. Ilahi gfir wa akrimna binal matalib minna wa daf'i masaatinna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah sallallahu alaihi salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wa la hasrin. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wa la hasrin wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah sallallahu alaihi ya Rabb ala Yasin Habibillah. Terus salatullah salamullah ya ghaffar dhunub wa ya sattar al-uyub wa ya mufarrij al-kurub wa ya muqallib al-qulub ilahana ya Rabb. Salatullah اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين إلهنا. صلاة الله. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق أمالنا واحسن عاقبتنا واصلح نياتنا وألف بين قلوبنا واجعلنا مسلمين مؤمنين متحابين يا رب. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد. ربنا
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan ada bergerak dulu, duduk dulu, jangan pulang sebelum ditutup doa oleh guru-guru kita. Setuju? 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 Anak-anak muda berani pulang sebelum doa, kita doain biar pada jadi bujang lapuk. Nah, lo nggak kawin-kawin lo. Tapi kalau duduk tertib sampai selesai doa, kita doain biar murah rezekinya, enteng judunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bu, pokoknya ibu-ibu pulang sebelum doa saya doain biar lakinya pada kawin lagi. Amin. Wah, aminnya kenceng bener loh. Tapi kalau ibu-ibu duduk sampai doa ditutup, kita doain biar suaminya makin setia, biar suaminya makin cinta, biar rumah tangganya makin harmonis, biar dapat keturunan yang salihin dan solehat. Siap tunggu sampai doa? Betul? Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya nih, yang punya kemampuan ke Jakarta, saya undang tanggal 2 Desember. Siap datang tidak? Siap datang tidak? Ada anak muda yang nanya, "Beb, gak punya duit, gampang, berenang." Ya, makanya orang-orang kaya yang ada di Kalimantan Selatan yang gak punya duit, ongkosin. Betul? Betul? Yang kaya gak bisa jalan, kerja, cari duit yang banyak, duitnya kasih anak muda buat berangkat. Setuju tidak? Setuju tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anaknya mau berangkat jihad ke Jakarta, jangan dilarang. Setuju? Ibu, kalau anaknya datang, "Bu, permisi mau jihad sama Habib, kemana nak? Ke Jakarta." Nggak usah dilarang, doain mudah-mudahan nak kamu tidak pulang lagi ke rumah. Amin. Maksudnya biar mati sahid. Kira-kira jelas tidak? Betul? Siap hadir? Siap datang? Nah, kalau jauh nggak bisa datang, doain. Betul? Betul? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Bisa jadi Anda tidak datang ke Jakarta, tapi doa Anda yang dikabulkan oleh Allah, sehingga saudara Anda yang berjuang berhasil dapat kemenangan. Betul? Siap berdoa, siap berzikir. Nah, jadi yang gak berangkat, baca Hizbun Nasr, baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca Hizbun Nasr lil Imam Sadari, baca Hizbun Nasr lil Imam Al-Haddad, baca wirid, baca wirdul latif, baca wirdul kabir, baca untuk kemenangan umat Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillah, ada ananda kita yang baru dilahirkan, diberikan nama Fatimah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah, jadi anak yang solehah. Begitu juga anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua anak-anak kita dijadikan oleh Allah minas solihin was solihat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.